Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 43. Apakah dia benar-benar tahu cara memainkan sitar Cina? Sebelum pertanyaan menggantung di kepala mereka lama, Fang Qiu sudah mulai bermain. Itu masih deru lautan. Mengesankan, bro. Ini yang keempat. Apakah ada alat musik yang tidak bisa kamu mainkan? Wajah Li Qingxi pasti sudah ditampar bengkak. Saat bermain, Fang Qiu menembak dengan pandangan dingin ke Li Qingxi. Bahkan, dia lebih baik memainkan sitar Cina dengan kuku palsu. Meskipun kuku asli lebih fleksibel dan nyaman, kuku itu tidak cukup tebal. Jika seseorang memetik senar dengan kuku Anda sendiri, suara yang Anda hasilkan akan menjadi tipis dan kusam, terutama ketika Anda memetik di daerah nada rendah di mana nada cenderung halus. Menambahkan bahwa karena sudut pemetikan terbatas, akan sulit untuk menangkap sudut terbaik, yang pada gilirannya akan memengaruhi suaranya dan teknik yang bisa Anda gunakan. Tapi lalu bagaimana? Jika dia harus membawakan beberapa lagu berturut-turut, dia harus memakai kuku palsu. Namun, sekarang dia hanya akan melakukan setengah atau seperempat lagu, tidak ada salahnya bermain dengan kukunya sendiri. Wajah Li Qingxi sangat gelap sehingga tampak basah kuyup, sementara matanya yang mendarat pada Fang Qiu penuh dengan keraguan. Dia hanya tidak percaya seorang pria benar-benar bisa menguasai begitu banyak alat musik. Terutama ketika pria ini adalah Fang Qiu. Ini benar-benar di luar kemampuan kognitifnya. Bagaimana mungkin seorang pria bisa memainkan alat musik seperti itu? Bahkan jika minatnya pada alat musik bervariasi, kenapa dia begitu berbakat dan punya banyak waktu untuk mempelajari semuanya? Berapa umur Fang Qiu? Hanya 17. Untuk orang biasa, bahkan jika dia terus belajar sampai dia berusia 27, 37, atau 47, dia tidak akan mampu menguasai 4 atau 5 alat musik. Namun demikian, kinerja Fang Qiu belum berakhir. Dia meninggalkan sitar Cina tetapi kemudian mengambil seruling bambu. Alat musik kelima. Saat musik mengalir, kepercayaan diri Li Qingxi hancur total. Bakat yang dibanggakannya tampak begitu tidak berarti di depan Fang Qiu, membuatnya agak malu. Tak berdaya. Dia merasa sangat tak berdaya. Seolah semua kekuatannya tersedot dalam sekejap, wajah Li Qingxi tampak pucat, dan kakinya hampir menyerah. Seruling bambu solo. Raungan samudera yang sama. Bagaimana sarkastik melodi yang akrab terdengar sekarang. Lagu yang dipraktikkannya dengan cermat mudah dimainkan untuk Fang Qiu. Keterampilan yang dia hargai ternyata sangat buruk. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat bahan tertawaan dirinya di hadapan ahli. Setelah memainkan satu bab, Fang Qiu meletakkan seruling bambu dan mengambil sebuah biola. Astaga! Masih ada lagi. Ini sangat mengejutkan bagi semua orang. Apakah kamu masih ingin orang lain hidup? Bahkan jika kamu tidak meninggalkan jalan keluar untuk Li Qingxi, kamu harus memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup, bukan? Karena kamu sangat berbakat, sebaliknya, kita semua seasteriste. Tahun-tahun yang kita jalani hanyalah buang-buang waktu saja. Cukup, tolong panggil sehari saja. Kita tidak bisa mengambil lebih banyak. Kamu luar biasa, oke. Kami akui Anda brilian. Namun, Fang Qiu tidak meletakkan biola di bahunya dan mulai bermain. Sebagai gantinya, dia mencari Google di Li Qingxi dengan dingin dan menuntut, kamu ingin melihat lebih banyak. Semua mata langsung fokus pada Li Qingxi. Ingin lebih. Li Qingxi tampak merah tua dengan malu-malu. Itu tidak tepat untuk mengatakan ya, karena dia tidak perlu bukti lagi untuk tahu dia sudah kalah dari Fang Qiu. Tapi rasanya tidak benar mengatakan tidak. Itu akan terdengar seperti dia mengakui kekalahannya, bukan? Melempar spons di depan semua orang ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Mendengar ini, Fang Qiu mendengus, meletakkan kembali biola dan berkata, karena itu, jangan melakukan lebih banyak transaksi mesum di bawah meja. Tunjukkan kemampuan Anda secara terbuka, apapun yang Anda miliki. Saya akan mengungguli mereka satu per satu. Jika Anda tidak yakin, bawa saja. Mengungguli kemampuanmu satu per satu. Tidak meyakinkan. Bawa saja. Kata-kata itu membuat kerumunan bergerak lagi. Hari ini, mereka akhirnya mengetahui tentang siswa ini bernama Fang Qiu. Bakatnya menakjubkan. Perilakunya sangat mendominasi. Dia bahkan berani melawan Presiden Serikat Mahasiswa di depan umum, tetapi dia melakukannya dengan cara terbuka dan terbuka. Letakkan semuanya di atas meja. Aku akan mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri, dan kemudian, aku akan melihat apa yang masih bisa kau tahan. Seharusnya orang yang benar-benar kuat. Tentu saja, semua plot dan skema tidak berguna di depan kekuatan luar biasa. Semua orang di sana jelas bahwa hari ini Li Qingxi menderita kekalahan telak. Bakat yang membuatnya menjadi selebriti di kampus sekarang benar-benar kalah.
Meskipun Li Qingxi cukup brilian, dibandingkan dengan Fang Qiyu yang menantang alam, kecemerlangannya seperti cahaya kunang-kunang, tidak pernah mampu bersaing dengan cahaya bulan yang cerah yang dipancarkan oleh Fang Qiyu. Melihat Li Qingxi tidak berbicara sepatah kata pun, Fang Qiyu mencibir dan berkata kepada 3 teman sekamarnya, "Ayo pergi." Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian segera mengangkat dagunya, menguntit untuk mengejar Fang Qiyu dan pergi bersamanya. Fang Qiyu memenangkannya, yang berarti asrama 501 kita memenangkannya. Tentu saja, kita akan menjaga dagu kita. Kami sangat sombong. Kamu tidak setuju. Jika demikian, cobalah untuk menyalip Fang Qiyu. Dia akan menabrakmu. Ketika mereka berjalan melewati sudut lapangan olahraga, Fang Qiyu tiba-tiba terhenti. Saat melihat spanduk itu, dia mendesah dalam benaknya. Kasihan. Pada usia mekar tetapi terjebak dalam tragedi seperti itu. Menyedihkan sekali. Orang-orang di lapangan olahraga telah menatap Fang Qiyu sepanjang jalan keluar. Ketika mereka melihat Fang Qiyu berhenti di depan meja donasi, mereka dengan cepat muncul dengan spekulasi mereka. Akankah Fang Qiyu benar-benar memberikan sumbangan? Di tempat kejadian, mata Li Qingxi berbinar. Dia berlari ke meja sumbangan dan mengumumkan, "Kita harus membantu teman sekolah kita yang dalam kesulitan. Saya akan menyumbangkan 1000 yuan." Dia mengucapkan kata-kata itu dengan keras, sehingga orang-orang di sekitarnya semua mendengarnya dengan jelas. Dan mereka semua terkejut dengan kemurahan hati Li Qingxi. Meskipun 1000 yuan tidak banyak bagi sebagian besar pekerja, itu masih banyak uang bagi siswa. Lagi pula, mereka semua mengandalkan dana yang orang tua mereka dapatkan dengan susah payah untuk membayar uang kuliah mereka, dan bahkan uang mereka untuk biaya hidup tidak banyak. Karena itu, banyak yang hanya menyumbang 50 yuan atau 100 yuan, 500 puncak. Jiang Miaoyu adalah salah satu dari mereka yang mendapatkan 500 yuan. Meskipun jumlah sumbangan masing-masing kecil, ada sejumlah besar siswa, yang cukup untuk digabung menjadi sumbangan besar. Saat Li Qingxi memberikan donasi 1000 yuan. Staf yang bertanggung jawab atas urusan donasi memimpin untuk bertepuk tangan, yang berkembang menjadi tepuk tangan meriah. Li Qingxi akhirnya merasa percaya diri lagi. Dia melemparkan pandangan angkuh pada Fang Qiyu, mempelajari pakaiannya yang biasa dan berpikir dia tidak terlihat seperti orang kaya. Setelah mendeteksi penampilan dan gerakan Li Qingxi, Fang Qiyu menatapnya dengan dingin dan menghina. Dia jarang meremehkan orang lain karena dia percaya semua orang sama. Meskipun dia telah belajar banyak hal yang orang lain tidak tahu, dia pikir mereka bisa mempelajarinya seperti dia, yang hanya masalah waktu. Karena itu, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih unggul daripada siapapun. Itu juga alasan mengapa dia cocok untuk para siswa yang disemprot lumpur dan air yang terciprat dari mobil mewah tempo hari. Tapi kali ini, dia merasa mulai memandang rendah Li Qingxi. Pria seperti dia tidak hanya memiliki sedikit ambisi dan bakat tetapi juga tidak punya otak. Sebelum tepuk tangan mereda, Fang Qiyu tiba-tiba berteriak, "Semua orang, saya punya beberapa kata untuk Anda." Semua orang langsung berhenti bertepuk tangan dan menoleh untuk memandang Fang Qiyu dengan penuh minat. Mereka semua ingin tahu tentang apa yang akan dibuat Fang Qiyu pada titik ini. Jiang Miaoyu juga telah berjalan dari asosiasi akupuntur ke kios sumbangan dan mengistirahatkan pandangannya pada Fang Qiyu dengan rasa ingin tahu. Wajar kalau kita menyumbang untuk teman sekolah kita yang dalam kesulitan. Tetapi apakah ini benar-benar semua yang dapat kita lakukan? Tanya Fang Qiyu dengan suara booming. Kerumunan orang terkejut dengan kata-kata itu. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menyumbangkan uang? Pergi mengunjungi murid yang sakit. Kedengarannya tidak masuk akal mengingat sebagian besar dari kita. Dengan kita semua yang sibuk keluar masuk, itu tidak baik untuk istirahat dan kesehatannya. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pengobatan Tiongkok. Fang Qiyu menyatakan, sekarang, ada seorang siswa yang menderita kanker. Dia bukan hanya teman sekolah kita, tetapi dia juga salah satu dari ribuan pasien di dunia. Uang tidak bisa membantu mereka. Kami ditakdirkan untuk menjadi dokter, ditakdirkan untuk menghilangkan rasa sakit dari pasien kami. Jadi, ketika kita melihat teman sekolah kita menderita dengan penyakitnya, kita seharusnya tidak hanya melihat penderitaannya tetapi juga semua penderitaan pasien di dunia. Saya rasa apa yang bisa kita lakukan bukan hanya menyumbangkan uang tetapi menetapkan tujuan yang lebih besar. Ambisi yang mulia. Fang Qiyu bertemu dengan tatapan semua orang dan melanjutkan, buat sumpah untuk menjadi dokter terbaik, untuk bertanggung jawab atas semua pasien, untuk mengerahkan diri untuk membantu mereka membebaskan diri dari penyakit yang menyiksa mereka, itu adalah ambisi mulia. Terlepas dari siswa yang kurang beruntung ini, ada banyak pasien yang menunggu pertumbuhan kita, untuk penyelamatan kita. Apakah kita benar-benar mendapatkan ketenangan pikiran dengan menyumbangkan sedikit uang? Ingat,
Kami adalah siswa sekolah pengobatan Tiongkok yang sedang mempelajari pengobatan Tiongkok. Pernyataan itu membuat semua orang mengalihkan pandangan ke tanah. Wajah mereka merah karena malu. Alam bawah sadar mereka mengatakan kepada mereka bahwa menyumbangkan uang akan menunjukkan simpati mereka, dan akan membuktikan bahwa mereka peduli terhadap orang lain. Tetapi pada kenyataannya, mereka lupa bahwa mereka adalah mahasiswa dari Universitas Kedokteran Tiongkok. Mereka tidak berniat menangani penyakit teman sekolah mereka dengan kemampuan mereka sendiri, jadi mereka memilih untuk memperbaikinya dengan uang. Tentu saja, mereka tidak mampu menangani perawatan sekarang. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mampu melakukannya di masa depan. Jika aku tidak percaya aku bisa melakukannya sekarang, aku juga tidak akan percaya begitu di masa depan. Sayang, aku tidak hidup sesuai identitasku sebagai murid sekolah pengobatan Tiongkok. Pada titik ini, suara sumbang terdengar. Kata dengan baik. Tetapi Anda tidak banyak menyumbang, bukan? Tanya Li Qingxi dengan senyum dingin. Tetapi dia menyesal mengatakan begitu kata-katanya keluar, karena itu akan merusak citra bangsawan yang dia coba tetapkan dalam pikiran orang lain, terutama dalam pikiran Jiang Miaoyu. Sekarang setelah kata-kata itu keluar, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Dia harus bertahan. Setelah menatap Li Qingxi dengan pandangan dingin, Fang Qiyu mengeluarkan smartphone-nya, memindai kode QR yang ditempelkan ke meja donasi, memasukkan beberapa angka dan kemudian memasukkan kata sandi. Setelah itu, dia berputar dan pergi. Telepon di meja donasi berdering, menampilkan informasi tentang sumbangan yang dibayarkan. Seorang staf dengan penuh rasa ingin tahu menjangkau untuk memeriksa telepon. Saat melihat nomor itu, dia terpana. Berapa banyak? Berapa banyak yang dia sumbangkan? Seseorang di sekitarnya bertanya, tertarik. 29.000. Menjawab staf dengan nada masih ragu. Berapa banyak? Orang-orang di sekitarnya mengira mereka salah dengar. 29.000 yuan. Teriak staf itu segera. Ya dewa. Kerumunan bergerak dengan takjub. Astaga. Ini 29.000 yuan. Yang merupakan jumlah total dari biaya hidup 2 tahun kami. Sangat kaya. Tidak pernah berpikir Fang Qiyu adalah pria kaya. Tapi bahkan orang kaya tidak akan benar-benar menyumbangkan begitu banyak uang seperti yang dia lakukan. Tidak peduli apa yang mereka duga, semua orang terkejut dengan jumlah sumbangan Fang Qiyu. Mereka berpikir tentang pertunjukan bakat Fang Qiyu, pidato yang baru saja dia lakukan, dan jumlah sumbangan yang sekarang dia buat. Mereka semua mulai memiliki kekaguman yang luar biasa padanya. Tidak mungkin seorang pria tidak mengaguminya. Jika kamu tidak merasa seperti ini, cobalah untuk menyumbang 29.000 yuan. Ketika mereka mendengar nomor itu, tidak ada yang akan berpikir Fang Qiyu berbicara besar dan berusaha untuk menjadi terdengar tinggi lagi. Dia adalah orang yang penuh aksi, ambisi, dan simpati. Lalu, lihat aku. Aku jauh di belakangnya. Banyak orang segera memutuskan bahwa mereka harus bekerja keras mulai sekarang. Meskipun mereka mungkin tidak unggul di semua bidang yang dimiliki Fang Qiyu, mereka tidak akan dibayangi olehnya di bidang kedokteran. Mereka pasti akan lebih baik dalam keterampilan medis daripada Fang Qiyu. Ketika staf menyebutkan angka, 29.000, wajah Li Qingxi menjadi sangat cemberut. Sumbangan dermawan Fang Qiyu juga mengejutkan Jiang Miaoyu. Mengingat fitnah yang baru saja dibuat Li Qingxi, dia melontarkan pandangan kecewa padanya sebelum dia berbalik. Di sisi lain, ketika mereka sedang dalam perjalanan kembali ke asrama mereka, Zhou Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang termuda, berapa banyak yang Anda sumbangkan tadi?" Fang Qiyu tertawa masam dan menjawab, "Sekarang, hanya ada 1.200 yang tersisa di akun saya. Anda bisa melakukan perhitungan sendiri." 3 teman sekamarnya melompat ke nomor itu. Mereka berpikir Fang Qiyu telah menyumbang beberapa ribu yuan, yang hampir semua biaya hidupnya untuk semester ini, sehingga mereka dengan cepat memujinya karena kemuliaan dan perilaku teladannya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa sumbangan Fang Qiyu sebenarnya berjumlah 2 tahun biaya hidupnya. Dia hampir memberikan semua 30.000 biaya perawatan yang baru saja diperolehnya Rabu lalu, hanya menyimpan 1.000 yuan. Uang itu adalah pembayaran yang didapatnya untuk merawat seorang pasien. Sekarang, itu bisa membantu orang lain untuk dirawat, seolah-olah semua ini sudah ditakdirkan. Dia tidak punya niat untuk berpura-pura menjadi kaya, juga tidak dipaksa untuk memberikan sumbangan ini oleh Li Qingxi. Sebenarnya, dia bisa saja menyumbang 10.000 atau 20.000 yuan. Namun, dia menyumbang 29.000 yuan. Karena seseorang benar-benar membutuhkan uang ini, sementara dia tidak memiliki permintaan yang mendesak. Di atas, sumbangan ini menegaskan bahwa apa yang dia katakan bukanlah kata-kata kosong. Sekarang, dia percaya sejumlah besar siswa tidak akan terus menghabiskan waktu kuliah mereka.
Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 44. Yang termuda, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan lagi padamu? Apakah Anda benar-benar memainkan semua alat musik itu? Menyerah pada rasa penasarannya yang memuncak, Zhou Xiaotian bertanya lagi. Zhu Benzeng dan Sun Hao menghentikan langkah mereka untuk memelototi Fang Qiyu tanpa berkedip. Mereka juga ingin mendengar jawabannya. Tentu saja tidak. Saya bukan dewa, bagaimana saya bisa memainkan semua jenis alat musik? Kata Fang Qiyu dengan datar. Apa? Kamu tidak? Ketiganya menjadi tercengang. Jika tidak, mengapa kamu? Mereka, bagaimana mungkin kamu membiarkan Li Qingxi memilih siapa saja sesukanya? Zhu Benzeng bertanya dengan segera. Ya, Sun Hao dan Zhou Xiaotian mengangguk dengan panik dengan minat. Ini taktik psikologis. Fang Qiyu meringis, dan kemudian menjelaskan, aku memaksakan tekanan padanya. Jika dia memilih sesuatu yang telah saya pelajari, saya akan bermain. Sebagai hasilnya, ia memilih Erhu, yang telah saya pelajari. Bagaimana jika dia memilih sesuatu yang belum kamu pelajari? Zhu Benzeng segera menambahkan. Jika demikian, aku akan pergi ke sana dan memainkan setiap instrumen yang telah aku pelajari satu persatu sampai hanya ada yang tidak bisa aku mainkan. Setelah memainkan beberapa yang berbeda, saya tidak berpikir Li Qingxi akan memiliki wajah untuk mengatakan komentar yang lebih kejam. Bagaimanapun, aku tidak akan kalah darinya. Menanggapi Fang Qiyu dengan cukup santai. Mendengar ini, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian bertukar ekspresi terkejut dalam diam. Mereka tidak pernah berharap bahwa Fang Qiyu bisa melakukan perhitungan seperti itu dalam keadaan tegang itu. Dia memang mempertimbangkan segalanya. Yang termuda, kamu baru saja melakukan gerakan menipu yang cerdas dengan sangat lancar. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah perencana yang hebat sampai sekarang. Sun Hao berseru, matanya memindai Fang Qiyu ke atas dan ke bawah seolah-olah dia tidak mengenal Fang Qiyu sama sekali. Aku tersanjung. Fang Qiyu menangkupkan tangannya untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Baiklah, yang termuda, alat musik apa yang bisa kamu mainkan? Rencana Anda memiliki kelemahan. Apa yang akan Anda lakukan jika Li Qingxi benar-benar tak tahu malu dan meminta Anda memainkan semuanya? Tanya Sun Hao, menekuk lengan di bahu Fang Qiyu. Mendengar kata-kata itu, Fang Qiyu tersenyum misterius dan berkata, coba tebak. Faktanya, alasan mengapa Fang Qiyu belajar banyak alat musik adalah karena dia harus melakukannya untuk latihan bela diri. Tuan lamanya tidak bermaksud membudidayakannya menjadi seorang pria berbakat yang unggul dalam semua jenis seni. Sebaliknya, ia menggunakan pengajaran musik untuk memelihara ketekunan Fang Qiyu. Tanpa ketekunan, pikiran seseorang cenderung bertingkah. Begitu pikirannya bertingkah, sulit untuk berkonsentrasi ki seseorang, sehingga sulit untuk menguasai seni bela diri yang nyata. Karena itu, selama ia menguasai satu alat musik, ia akan segera beralih ke yang lain dan mulai dari awal. Setiap kali dia belajar alat musik, dia juga meningkatkan ketekunannya. Dia terus belajar banyak hal selain bermain alat musik. Tuan lamanya tidak akan membiarkan dia sebentar untuk bersantai. Menurut teori tuan lamanya, hanya ketika seorang pria bertenaga melewati batas kemampuannya, ia dapat membangunkan potensinya dan membuat terobosan. Tetapi ketika keterampilan bela diri semakin membaik, ia mendapati dirinya belajar alat musik lebih cepat dan lebih cepat, meskipun pada awalnya sangat sulit. Dia tidak pernah berpikir dia sangat berbakat dalam belajar alat musik. Dia hanya dipaksa untuk mempelajarinya. Prosesnya sangat menyiksa, dan bahkan dia terkadang bertanya-tanya bagaimana dia bertahan. Namun, jika bukan karena latihan seperti itu, dia tidak akan bisa mencapai alam guru pada usia 15 tahun. Tepat ketika mereka kembali ke asrama mereka, Presiden Persatuan Pelajar Sekolah Pengobatan Cina ditampar oleh mahasiswa baru. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kampus dan menyebar di BBS. Ini menjadi sangat populer. Semua orang yang tahu Ketua Persatuan Pelajar Sekolah Pengobatan Tiongkok adalah Li Qingxi, seorang selebriti kampus yang mendapat nilai bagus, ketampanan, dan otak yang bagus. Namun, sosok yang luar biasa seperti itu ditampar oleh seorang mahasiswa baru. Itu membangkitkan rasa ingin tahu mereka yang kuat. Cowok macam apa mahasiswa baru ini? Bagaimana dia memukul wajah Li Qingxi? Mereka yang mendengar berita langsung masuk ke BBS untuk mempelajari seluruh kejadian. Meskipun seseorang memposting video di tempat, itu diambil di tempat yang sangat jauh dari Fang Qiyu dan Li Qingxi, pusat perhatian. Menambahkan bahwa lingkungan agak bising, kebanyakan orang melewatkannya untuk membaca uraian teks. Di bagian atas adalah sebuah pos yang diidentifikasi sebagai panas, siaran langsung Fang Qiyu vs Li Qingxi,
seorang mahasiswa baru menamparkan wajah ketua Persatuan Pelajar dari Sekolah Pengobatan Tiongkok. Saat melihat nama Fang Qiyu, mereka semua linglung, tetapi tak lama kemudian sesuatu terjadi pada mereka. Pantas. Saya sudah memikirkan siapa di bumi yang begitu berani untuk mengungguli Li Qingxi yang berbakat itu. Ternyata itu Fang Qiyu, yang menunjukkan bakat luar biasa pada upacara mulai kemarin-kemarin. Berapa kali Fang Qiyu menjadi viral di BBS dalam minggu ini? Apakah ini yang ketiga atau keempat? Tapi kita masih di minggu pertama semester baru ini. Sapi suci, kau luar biasa. Yah, aku ingat Fang Qiyu ini adalah murid sekolah pengobatan Tiongkok, benar kan? Kenapa dia mengambil presiden dari serikat siswa di sekolahnya sendiri? Bukankah dia khawatir Li Qingxi akan membuat hal-hal ekstra sulit baginya di masa mendatang? Dengan segala macam keraguan, mereka mengklik membuka tulisan itu. Jelas bahwa pos itu diedit dengan smartphone, dan itu benar-benar siaran langsung, meskipun siaran langsung sudah berakhir. Waktu posting terakhir diperbarui adalah pukul 10.30 pagi. Saat catatan waktu ditampilkan, penulis pos mengirim pesan pertama pada jam 10 pagi. Berita besar. Berita besar. Fang Qiyu baru saja muncul di lapangan olahraga. Li Qingxi mengancam akan melemparkan batu bata untuk menarik batu giok, menggunakan pertunjukan nyanyiannya sebagai pendorong sederhana untuk mendorong kinerja Fang Qiyu yang lebih bernilai, kata-katanya terdengar sangat kompetitif. Kemudian, yang kedua masuk. Fang Qiyu menerima tantangan itu. Astaga, Fang Qiyu tampan. Pesan ketiga. Li Qingxi akan menyanyikan lagu yang aku inginkan, dan dia berkata akan membawakan lagu ini untuk seorang gadis di tempat kejadian. Tebak siapa gadis ini? Pesan keempat. Nyanyian Li Qingxi sangat indah. Telingaku terpesona. Pesan kelima. Fang Qiyu juga bernyanyi Aku Ingin Kamu. Dia jelas menantang Li Qingxi. Pesan-pesan itu diinterupsi oleh beberapa komentar, tetapi komentar itu hanya beberapa. Rupanya, posting ini tidak menarik banyak perhatian pada awalnya. Penulis pos, perbarui. Memperbarui. Dengan peristiwa besar yang terjadi, saya kebetulan tidak berada di kampus. Sial sekali. Perbarui. Bagaimana nyanyian Fang Qiyu? Saya benar-benar ingin mendengarkannya. Aku sudah duduk dan mengambil segenggam makanan ringan, menunggu pertempuran dimulai. Saya mendukung Fang Qiyu. Tapi saya pikir ada bromance di antara keduanya. Pesan ke-6. Sebelum bernyanyi, Fang Qiyu mengatakan moto Lu Xiangshan, sesuatu seperti, 6 klasik yang menafsirkan saya, bukan sebaliknya. Siapa yang tahu komentar ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Fang Qiyu mengatakan itu sama dengan bernyanyi, biarkan lagu itu menyanyikanmu alih-alih kau menyanyikan lagu itu. Pembaruan ini diikuti oleh pesan ke-7. Fang Qiyu sudah mulai bernyanyi. Kemudian, tidak ada lagi pembaruan yang masuk. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. 5 menit kemudian, masih belum ada pembaruan. Tidak adanya pembaruan mengirim mereka yang telah menunggu detail lebih lanjut dalam keributan. Penulis pos, di mana Anda? Cepat, perbarui. Bagaimana sih nyanyian Fang Qiyu? Saya semua telinga sekarang. Beri aku deskripsi apapun akan berhasil. Mungkin telinga penulis posting terlalu mabuk untuk berfungsi. Penulis pos sudah mati. Anda harus menghubunginya dengan membakar uang kertas. Membaca yang tersirat, pemirsa posting ini bisa membayangkan betapa cemas mereka yang menunggu pembaruan itu. Mereka tertawa geli saat membayangkan adegan itu. Jauh lebih baik membaca posting sekarang. Saya bisa mendapatkan jawabannya segera tanpa menunggu pembaruan. Pada menit ke-6, penulis posting akhirnya memperbarui posting. Maaf, nyanyian Fang Qiyu terlalu indah. Tidak, cantik tidak cukup untuk menggambarkannya. Bagaimanapun, kata-kata telah menyelinap di pikiranku ketika aku mencoba menggambarkan seperti apa rasanya bernyanyi. Yang bisa saya katakan adalah saya ingin mendengarkan lagu itu 100 kali berturut-turut. Membaca ini, semua orang takut. Yesus. Alangkah baiknya itu mendorong penulis pos untuk membuat komentar positif. Mereka sekarang menyesal melewatkan pertunjukan langsung dari nyanyian Fang Qiyu. Sangat menyesal. Kemudian, serangkaian pembaruan muncul berturut-turut. Fang Qiyu menggeram bahwa apapun yang dimiliki Li Qingxi, bawa saja, dia akan mengambil semuanya. Tampaknya Fang Qiyu dan Li Qingxi memang memiliki beberapa konflik. Itu menjelaskan mengapa Fang Qiyu berperang melawan Li Qingxi begitu dia tiba di sini. 3 teman sekamar Fang Qiyu melangkah maju, menunjuk jari mereka pada Li Qingxi. Nah, di sini saya ingin sedikit memanggang teman sekamar saya, yang Anda lakukan hanya makan apel setiap hari, tapi tolong lihat teman sekamar itu, betapa loyalnya mereka pada saudara mereka.
Teman sekamar Fang Qiyu mendaftar hal-hal mesum yang Li Qingxi lakukan pada mereka. Pertama, ia mengambil kesempatan Fang Qiyu untuk menyanyikan lagu Start of Term Gift bersama Jiang Miaoyu pada upacara awal masa. Ya ampun, ternyata lagu ini seharusnya dibawakan oleh Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu. Kedua, dia membuang sampah ke asrama mereka dan melaporkannya ke serikat mahasiswa, menyebabkan mereka dikritik. Ketiga, dia mencoba memprovokasi Fang Qiyu sejak dia tiba di sini. Menembak. Betapa dalamnya dendam antara Li Qingxi dan Fang Qiyu. Tentu saja, Li Qingxi membantah semua tuduhan itu. Sekarang, para penonton mulai memahami semuanya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang terjadi di belakang layar. Ungkapan, tentu saja, ditambahkan sebelum kalimat, Li Qingxi membantah semua tuduhan, cukup halus dan akurat. Penulis pos, saya menunjukkan rasa hormat saya. Frasa ini bisa berarti bahwa dia yakin tindakannya semua dibenarkan, tetapi itu juga bisa berarti dia merasa bersalah. Setelah membaca pembaruan di atas, para penonton masih merasakan Fang Qiyu. Bagaimanapun, tidak ada yang akan menentang presiden serikat siswa di sekolahnya sendiri tanpa alasan yang kuat. Li Qingxi mengusulkan untuk memiliki kompetisi memainkan alat musik, dan Fang Qiyu setuju. Li Qingxi melakukan ouman lautan dengan seruling Tiongkok. Bagus. Penulis pos terus melaporkan acara tersebut. Ketika Li Qingxi selesai, Fang Qiyu mengizinkannya untuk memilih alat musik apapun di sana, seruling Cina, gitar, seruling bambu, kecapi Cina, erhu, biola, dan cello. Fang Qiyu menentang alam sekarang. Semua orang di tempat itu terkejut dengan komentar ini. Mendengar ini, semua penonton terkesiap. Tidak ada yang melihat ini datang. Betapa mendominasi. Tetapi alam bawah sadar mereka memberitahu mereka bahwa Fang Qiyu tidak mungkin mempelajari begitu banyak alat musik. Li Qingxi memilih erhu. Sekarang, mereka mulai khawatir untuk Fang Qiyu. Fang Qiyu mulai bermain erhu. Dia membawakan lagu berjudul Battle Steeds Galloping Ahead. Dia memamerkan berbagai teknik dalam lagu ini. Meniru semua jenis ranking dan tapak kuda hanya dengan erhu. Bravo! Sungguh bravo! Pembaruan ini mengejutkan para pemirsa. Fang Qiyu benar-benar bisa bermain erhu. Dan dia memainkannya dengan baik. Sekarang, Fang Qiyu selesai bermain, penonton memberikan tepuk tangan meriah. Tapi Li Qingxi tidak terlihat begitu keren. Fang Qiyu sedang mengangkut dudukan mikrofon menuju Asosiasi Seni Rakyat Cina. Astaga! Coba tebak apa yang terjadi. Fang Qiyu mengambil seruling Tiongkok dan mulai bermain. Lagu yang dia perform adalah tepat seperti roar Li Qingxi dari Oceans. Dia kemudian mengambil pipa, dan memainkan roar lautan lagi. Astaga! Ini lagi. Fang Qiyu pergi ke sitar Cina dan dia memainkan roar lautan dengan sekali lagi. Dia akan mempermalukan Li Qingxi sampai mati. Aku juga akan pingsan. Fang Qiyu mengambil seruling bambu, memainkan lagu yang sama. Ah, aku tidak bisa mempercayai mataku. Bagaimana bisa seorang pria begitu mengesankan? Hatiku tidak tahan lagi. Aku akan mati. Semuanya, ingat untuk pergi untuk Fang Qiyu dan balas dendam padaku. Meskipun mereka tahu penulis posting itu hanya bercanda, para penonton tidak menganggapnya lucu sama sekali. Karena mereka semua tercengang dengan takjub setelah membaca apa yang dicatat pos itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Fang Qiyu memainkan semua alat musik itu? Mengingat dia sudah membuktikan dia bisa bermain gitar dan seruling tangan, itu sudah cukup menakjubkan ketika dia menunjukkan bahwa dia juga bermain erhu. Tapi sekarang, pos itu menegaskan bahwa dia memang memainkan semua alat musik itu. Apakah itu benar? Apakah penulis pos membodohi kita? Tapi berdasarkan akunnya, itu tidak terlihat seperti cerita yang dibuat-buat. Tetapi para penonton masih merasa sulit untuk percaya bahwa Fang Qiyu benar-benar dapat memainkan begitu banyak alat musik, karena mereka pikir itu tidak mungkin. Fang Qiyu mengangkat biola dan bertanya pada Li Qingxi apakah dia ingin melihat lebih banyak. Li Qingxi tidak menjawab. Fang Qiyu memperingatkannya untuk tidak bermain kotor lagi, tetapi menghadapinya secara terbuka. Kemudian, dia pergi dengan teman sekamarnya. Tapi Fang Qiyu berhenti di meja sumbangan. Biarkan saya menyela sedikit, meja donasi ini adalah tempat kami mengatur untuk mengumpulkan dana untuk Moyiki, teman sekolah kami yang menderita kanker. Sepertinya Fang Qiyu akan memberikan sumbangan. Li Qingxi mendatanginya.